صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita hadirkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Kita masih bisa diizinkan untuk hadir di majelis ilmu, di tempat-tempat yang senantiasa Allah hadirkan dengan dinaungi dengan berbagai macam malaikat menyertai kita, serta ikut pula bersama-sama dengan kita mengaminkan setiap hajat-hajat kita. Maka ketika kita masih diizinkan ini untuk bisa terus beribadah kepada Allah, termasuk hadir di majelis ilmu ini, ya di nasihat santri ini, episode yang ke-16 ini adalah tanda bahwa Allah ingin bahagiakan kita. Allah akan hadirkan kepada kita nikmat demi nikmat yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar nikmat sesuai dengan apa yang menjadi prasangkanya manusia, tapi sungguh-sungguh kita mengikuti apa yang menjadi maunya Allah. Insya Allah inilah yang terbaik untuk hamba-hambanya. Maka mari sungguh-sungguh kita hadirkan rasa syukur ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kalimat syukur, kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah. Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dibuktikan kita itu sungguh-sungguh mengamalkan, menjalankan apa-apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Apa saja itu? Misalkan ketika Allah sudah titipi kita tangan untuk bisa kita senantiasa gunakan untuk ibadah, maka kita jalankan sungguh-sungguh di jalan yang Allah ridhai, maka itu adalah tanda bahwa kita juga bersyukur kepada Allah. Khususnya juga kepada lisan. Ketika Allah sudah titipi kita lisan, kalau sampai kita belum bisa menjaga lisan kita, maka tandanya kita itu belum bersyukur menjaga titipannya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari senantiasa kita berlatih syukur itu bukan hanya di lisan, tapi hadirkanlah syukur itu juga di amal perbuatan. Dan salawat serta salam senantiasa kita aturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa ala alihi washabbihi. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi, kecintaan kita kepada baginda Nabi, ketika beliau itu adalah kekasih Allah, beliau ini sangat disayangi Allah. Ketika kita sangat menyayangi makhluk yang sangat disayangi Allah, maka insya Allah kita pun juga akan pula dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, sebelum kita membahas nasihat santri kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar Allah hadirkan hudannya, rahmatnya, Allah naungi kita dengan senantiasa penjagaannya, termasuk hamba-hamba yang diridhoinya, dimudahkan dalam segala hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, di siang yang baik ini ya Allah, kami yang sedang kumpul di sini ya Allah, di Masjid Hamilul Quran ini, di pondok pesantren PBTP Hamilul Quran ini ya Allah, kami ingin belajar menjadi hamba sebenar-benar hamba-Mu. Seringkali kami ini tidak sadar ya Allah, kami melakukan apa-apa yang kami ucapkan ya Allah adalah hal-hal yang justru menjadikan Engkau tidak ridha kepada kami. Maka izinkanlah kami ya Allah, di siang hari ini kami hadir di majelis ilmu ini dengan wasilah kebaikan dari-Mu ya Allah. Bimbinglah kami menjadi santri yang bahagia, santri yang tenang, santri yang penuh dengan keberlimpahan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha menggenggam hati kami. Lembutkanlah hati kami ini ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati kami. Mungkin setiap hari hati kami ini semakin mengeras ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang lembut ya Allah. Karena mungkin sering kami berbicara yang tidak baik, itulah tanda bahwa hati kami ini keras ya Allah.
Ya Allah, tuntunlah kami agar bisa berbicara yang lembut. Ya Allah, Engkau yang Maha, Ya Latif, Ya Ghafur, lembutkan hati kami. Engkau lah Zat yang Maha Pengampun. Jujur ya Allah, kami ini sudah tidak kuat dengan kerasnya hati kami ini ya Allah. Kami juga gak nyaman dengan kerasnya hati kami ini ya Allah. Maka ya Allah, paksakanlah diri kami ini untuk senantiasa semakin lembut di sisi-Mu ya Allah. Seringkali kami ini marah jika keinginan kami ini tidak terpenuhi ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah. Kendalikanlah hawa nafsu kami ini ya Allah, agar kami senantiasa sungguh-sungguh di jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tuntunlah hati kami mulai hari ini dan seterusnya ya Allah, untuk menjadi santri-santri yang senantiasa semakin taat, semakin dekat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami sudah tidak peduli lagi dengan apa-apa yang menjadi hajat kami. Yang penting Kau ridho dengan kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, langkahkanlah kaki kami di jalan yang penuh Kau ridhoi. Gerakkanlah setiap aktivitas kami ini di jalan yang penuh Kau ridhoi ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah ya, kita kali ini hadir di Nasihat Santri episode yang ke-16. Hari ini kita masih masuk di kitab Nasha'ihul Ibad. Tema kita kali ini adalah tentang bagaimana kita itu berlatih memposisikan diri kita. Ibarat kalau kita itu jadi santri, ya bagaimana posisi kita, sikap kita kepada guru. Pula kepada seorang guru, bagaimana memposisikan kita seorang guru itu kepada santri. Dan bagaimana pula kita itu seorang hamba kepada Rabb kita. Bagaimana cara kita memposisikan diri. Maka kali ini kita belajar dari maqalah seorang sahabat Nabi dan juga seorang keluarga dari baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau punya gelar yang namanya Karamallahu Wajhah. Siapa dia? Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam kitab Nasha'ihul Ibad, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata. Di sebelumnya ya, kita awali dulu agar kita dapat keberkahan dari para musannif, para salafus salih, para muallif ya. Kita berdoa dulu. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Semoga keberkahan senantiasa Allah hadirkan kepada musannif Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga guru-guru kita sampai menghadirkan ilmu ini sampai kepada kita. Baik, kita lanjutkan ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah bertutur, "Kun 'indallahi khairun nasi." Kun 'indallahi khairun nasi. Kun, jadilah 'indallahi, di sisi Allah, khairun nasi, manusia yang paling baik. Jadi kalau kita muradi ya, kun 'indallahi khairun nasi, jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah. Wa kun 'indan nafsi syarrin nasi. Wa kun, dan jadilah 'indan nasi, di sisi manusia ya, syarrin nasi, yang paling buruk menurut ya, diri kita sendiri. Jadi kalau kita murati ya, wa kun 'indan nasi syarrin nasi, itu adalah jadilah manusia yang paling buruk dalam pandangan dirimu sendiri. Kalau tadi yang pertama, jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah. Kemudian yang kedua, jadilah manusia yang paling buruk dalam pandangan dirimu sendiri. Dan yang ketiga, wa kun 'indan nasi rajulan minan nas, jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Nah, kita coba ya gali satu persatu dari maksud ini apa. Ya, kalau yang pertama tadi, jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah. Kun 'indallahi khairun nasi. Maksudnya apa? Kita sebagai seorang santri, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang sungguh-sungguh di jalan agama Allah, di jalan keselamatan, maka kita ini harus punya keinginan untuk sungguh-sungguh menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah.
Ingat, kata kuncinya apa? Posisikan diri kita harus menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah. Nah, maka ini menjadi sebuah konsekuensi. Kalau kita ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah, kita harus taat dengan apa yang menjadi maunya Allah. Jadi yang namanya kita pengen baik di sisi Allah, kita harus nurut, taat, takwa sama Allah. Artinya mengikuti seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Jangan sebaliknya. Ada teman-teman, adik-adikku, orang yang kalau dia itu di hadapan orang lain takutnya luar biasa, sampai dibela-belain, gak jujur. Artinya apa? Dia lebih takut kepada Allah, tapi Masya Allah, artinya dia takut kepada manusia, tapi tidak lebih takut kepada Allah. Artinya ketika dia gak jujur, dia masih berani sama Allah, tapi dia gak berani untuk berkata jujur kepada manusia yang lainnya. Ada gak yang seperti itu? Banyak. Contoh lagi, sudah jelas-jelas waktunya ibadah, sudah jelas-jelas tahu juga detik waktunya itu untuk sholat, tapi justru tidak bersegera memenuhi panggilannya Allah. Malah apa yang kita lakukan? Asik dengan diri kita sendiri. Ya, kita nyanyi, ya, ada yang masih asik dengan main, ya, permainan satu sama lainnya. Udah waktunya itu sudah jelas, itu waktunya untuk majelis ilmu, untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Ada juga yang waktunya mutolaah, udah jelas-jelas tuh waktunya. Tapi dia lebih apa? Asik dengan dirinya sendiri. Ada nggak? Ada nggak? Sudah jelas-jelas waktunya. Kalau waktunya mutolaah jam berapa? Jam 5. Tapi hadirnya jam berapa? Masya Allah. Dia datang saja itu sudah mepet-mepet waktunya. Artinya apa? Dia hanya datang karena takut kepada manusia, tapi nggak takut kepada Allah. Padahal Allah Maha melihat nggak? Allah lebih tahu. Lalu di mana iman kita? Iman kita di mana? Yang katanya kita tahu, yakin bahwa Allah itu Maha melihat, Allah itu ada. Tapi dalam aktivitas kita sehari-hari ternyata nggak ditunjukkan. Maka ini harus sungguh-sungguh kita gali lagi. Bagaimana memposisikan diri kita? Ada yang sampai ketika menghadap kepada gurunya, menghadap kepada pengurus, bilangnya A, bilangnya B, padahal aslinya adalah C, aslinya adalah D, nggak sesuai dengan kenyataan. Maka apa yang terjadi? Dia lebih takut kepada gurunya dibandingkan takut kepada Allah. Dia nggak jujur itu, Allah tahu. Allah itu Maha tahu apa bahkan sampai tersembunyi di dalam hati kita. Coba bayangin, ketika kita melakukan itu, Masya Allah, ya, kita termasuk hamba-hamba yang ternyata tidak bisa memposisikan diri kita dengan sebaik-baiknya. Maka izin, ya, Ustadz ambilkan salah satu kisah dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Syekh Hujatul Islam Imam Ghazali. Ada salah satu kisah disebutkan bahwa ada seorang guru yang dia itu sayang dengan salah satu santrinya. Sayang dengan berapa? Salah satu santri. Sampai membuat santri-santri yang lainnya itu rasa iri, ya, pengen seperti diperlakukan seperti guru kepada santri kesayangan itu. Hingga berita itu sampailah masuk kepada sang guru. Sang guru kemudian, ya, karena mendengar tadi, maka sang guru langsung memanggil semua santrinya. Wahai santri-santriku, sekarang saya beri kalian semuanya 1 ekor ayam. Saya tugaskan kepada kalian semuanya, cari tempat di mana yang tidak ada yang lain bisa melihat kalian, sembelihlah ayam ini. Jika kalian sungguh-sungguh menjadi santri yang taat, jalankanlah perintah saya, guru. Maka esok harinya tiba, semua santri itu kembali membawa ayam yang sudah disembelih. Kenapa? Karena tadi taat sama perintahnya guru. Tapi ada satu santri yang ternyata gak disembelih ayamnya. Siapa? Ternyata ini seorang santri kesayangan gurunya. Semuanya santri yang lain langsung mencemooh nih kepada si santri ini. Katanya kamu santri kesayangan, tapi kenapa kamu gak taat sama gurumu? Dia langsung dicela, dikata-katain yang lain-lain, macam-macam, gak nyaman banget kalimatnya. Maka kemudian
Ditanyalah sama sang guru santri kesayangan tadi. Nah, kenapa kamu tidak jalankan perintahnya guru? Apa jawabnya sang santri tadi? Sudah guru, saya sudah jalankan perintahnya guru. Justru karena saya jalankan perintah guru, ayam ini tidak bisa saya sembelih. Perhatikan kalimat perintahnya tadi. Cari tempat di mana gak ada yang bisa melihat kalian selain dirimu sendiri. Yang lainnya ketemu tuh tempatnya. Ada yang sembunyi di bawah meja, ada yang sembunyi di bawah dipan, ada yang nyari di tempat seperti gua. Dia sembelih itu ayam karena merasa gak ada yang melihat. Tapi bagi si santri tadi, santri kesayangan, dia menjelaskan, bagaimana mungkin guru saya bisa mencari tempat yang tidak ada Allah yang bisa melihatku. Dimanapun ada yang selalu mengawasiku, melihatku. Siapa tadi? Allah. Maka gak ada tempat guru untuk saya menyembelih ayam ini. Maka semua santri yang lainnya langsung paham. Oh, ternyata beginilah kenapa dia disebut santri kesayangan. Kenapa? Karena tanpa ada gurunya maupun ada gurunya, dia senantiasa taat karena dia taatnya langsung kepada Allah. Bukan pas nggak ada gurunya semaunya sendiri, pas ada gurunya saja pura-pura taat. Tapi dia taat yang sesungguhnya, yang benar-benar taat. Mau ada gurunya atau nggak ada gurunya, dia merasa Allah senantiasa mengawasinya. Maka ketika gurunya ngasih amanah, amanah enggak kira-kira si santri ini? Sangat amanah karena dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah salah satu contoh. Jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah. Enggak peduli lagi dengan apa katanya orang, yang penting Allah itu ridho. Kalau ini menjadi fokus kita, jalan ketakwaan kita, maka Allah akan senantiasa menaungi kita, menyertai kita, memudahkan seluruh hajat-hajat kita. Nah, selama ini kenapa kok kita masih begini-begini saja? Ya karena kitanya saja masih belum sungguh-sungguh mementingkan bagaimana kita itu sangat baik di sisi Allah. Maka hati-hati sekali. Pun, ya Masya Allah, guru saya pernah berpesan begini. Bahkan ini juga diambil juga dari salah satu kitab yang sangat masyhur, ya, kitab Ta'lim Muta'allim. Tidak akan sampai kepada kalian sebuah ilmu, ya, kecuali dengan kalian itu ta'zim kepada guru. Saya ulangi lagi, tidak akan sampai kalian kepada sebuah ilmu kecuali dengan kalian itu harus ta'zim kepada guru. Dan tidak akan jatuh, ya, seorang santri dalam kehinaan kecuali sebabnya karena dia meninggalkan ta'zim kepada guru. Artinya apa kira-kira? Ada yang bisa bantu? Ya, insyaallah. Maka di sini kita bisa ambil pelajaran. Bagaimana sikap kita kepada guru itu juga salah satu tanda kita itu agar semakin mudah dekat dengan ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu tidak akan sampai kepada kita kalau kitanya saja sama gurunya saja tidak hormat, sama gurunya saja enggak kita agungkan, sama gurunya saja kita semaunya sendiri. Ya. Lalu bagaimana sikap-sikap kita kepada guru? Mulai dari akhlak kita, tutur kata kita, bahkan mulai dari pandangan kita kepada guru. Bagaimana pandangan kita kepada guru selama ini? Itu juga sangat menjadi wasilah benar-benar manfaatnya ilmu itu datang kepada kita. Mau kalian hafal 100 kali kitab sekalipun, kalau ternyata tidak disertai dengan kita hormat kepada guru, ta'zim kepada guru, memuliakan guru, maka terputuslah keberkahan ilmu itu. Ilmu itu tidak akan berikan manfaat untuk diri kita. Maka yang kita anjurkan benar-benar kita itu untuk kun indallahi khairun nasi, ya, jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah adalah apa? Sungguh-sungguhlah kita dalam menjalankan ketakwaan. Mau ada ataupun gak ada orang lain yang mengingatkan, yang paling penting adalah apa? Pandangannya Allah kepada kita. Sementara Allah itu maha melihat kepada kita semuanya, ya. Sebelum masuk ke yang tadi kedua, waqul indan nafsi syarrin nasi, ya. Sebelumnya ada enggak yang ingin senantiasa, ya, dimudahkan oleh Allah segala hajat-hajatnya? Katakan saya. Enggak sungguh-sungguh nih. Ada enggak? Ya, yang benar-benar ada angkat tangannya, katakan saya.
Tangannya masih diangkat, ya, pegang kuda samping kanannya, dipijitin, ya, dipijitin. Biar melek, ya. Ada sebagian yang masya Allah luar biasa, ya, merem-merem itu sambil lendet-lendet itu enak banget itu, ya, masya Allah. Gurunya saja nggak lendet-lendet, satunya lendet-lendet, itu hormat nggak sama gurunya? Coba. Gurunya saja ketika menjelaskan ilmu itu nggak bersandar, muridnya asik aja bersandar gitu. Kira-kira hormat nggak sama ilmu, hormat nggak sama gurunya, ya, masya Allah. Apalagi ditambah lagi dengan apa? Itu ya, nikmat banget. Ya, sekarang ganti ya, pijitnya ganti sebelah kirinya, ya, Allah. Ya, baik, alhamdulillah, ya, dinikmatin sungguh-sungguh. Oke, baik, cukup, ya. Tadi yang pertama apa? Kun indallahi khairun nas, tentang apa? Jadilah manusia yang paling baik di sisi siapa? Kayaknya yang nulis cuma 3 ini, yang benar-benar dengerin kayaknya cuma 3. Jadilah manusia yang paling baik di sisi siapa? Kurang kencang, di sisi siapa? Nanti coba saya tunjuk satu-satu, suruh ngulang nanti, ya. Baik. Yang kedua, ya, wa kun indan nasi syarrin nasi, ya, bahwa apa? Jadilah manusia yang paling buruk dalam pandangan dirimu sendiri. Ini penting sekali. Mengapa kita harus memposisikan diri kita itu menjadi seorang hamba yang paling gak baik untuk diri kita sendiri, ya? Karena dengan begitu kita tidak akan mudah untuk mencela orang lain, karena fokus kita adalah tentang apa? Aib-aib kita sendiri. Karena hanya Allah sejatinya yang tahu tentang hal-hal yang gak baik tentang diri kita. Tapi kalau kita fokusnya itu adalah mencela orang lain dan lain sebagainya, Allah akan bukakan aib kita. Padahal aib kita itu lebih banyak daripada orang-orang yang kita cela. Maka hati-hati sekali dalam memposisikan pandangan kita kepada orang lain. Kita harus balik. Ya, ini kalau kita belajar ilmu magnet rezeki itu di jurus namanya garis kebenaran. Ya. Jadi saya yang salah, orang lain yang benar. Bahkan para salafus saleh mengatakan begini: kalau kita merasa diri kita ini sudah alim, kalau kita merasa diri kita ini sudah orang yang paling saleh, itulah orang-orang yang salah. Tapi kalau kita merasa terus menjadi orang yang salah, terus berbenah diri sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin taat sama Allah, itulah baru orang solih. Jadi kalau kita itu merasa kita sudah solih, saya sudah alim, saya sudah lebih baik daripada yang lain, itulah orang-orang yang salah. Orang yang solih yang seperti apa? Orang yang merasa dirinya masih banyak sekali kesalahan-kesalahannya, sehingga dia terus berhati-hati dari kesalahan, dia terus bertaubat kepada Allah, memperbaiki amal-amal solihnya. Itulah baru orang-orang yang solih sesungguhnya. Ya. Maka ini penting sekali. Jadilah manusia yang paling buruk dalam pandangan siapa? Ya, diri kita sendiri. Maka di sini saya nukilkan dari, ya, makalahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagaimana sikap kita itu agar terus bisa berprasangka baik kepada orang lain, tapi terus kita itu juga keras kepada diri kita sendiri. Bukan banyak waktu kita untuk, ya, mencela orang lain, berprasangka gak baik kepada orang lain. Apa makalahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Jika kita bertemu dengan orang lain, hendaklah kita berprasangka bisa jadi dia itu lebih baik daripada diri kita derajatnya di sisi Allah. Ini yang pertama. Karena kebaikan di sisi Allah itu gak bisa dilihat dari pangkat, dari pakaian, dari laki-laki atau perempuan, dari kelas kita, kelas 10, kelas 11, kelas 7, kelas 8, ataukah dia sudah menjadi guru atau dia masih menjadi santri. Jadi yang terbaik di sisi Allah itu apa derajatnya? Yang paling bertakwa. Jadi kalau ketemu orang lain kita harus punya prasangka, bisa jadi dia itu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Yang kedua, jika bertemu dengan orang yang lebih muda, maka berpikirlah, berprasangkalah, jika orang yang lebih muda ini dosanya lebih sedikit dibandingkan dengan kita. Jadi orang yang lebih muda pun itu adalah yang lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena usia kita lebih banyak, bisa jadi dosa kita lebih banyak. Maka kita tidak akan mudah untuk mencela, menyalahkan, apalagi punya prasangka gak baik kepada yang lebih muda. Tadi kepada orang lain, ini kepada yang lebih muda. Lalu dilanjutkan lagi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita harus berprasangka bahwa mereka itu
orang-orang yang lebih dahulu beribadah kepada Allah dibandingkan dengan kita. Maka ibadahnya banyak yang mana? Banyak yang lebih tua. Meskipun kita melihatnya, ini orang tua ini cara baca Al-Qur'annya aja biasa-biasa saja, masih harus kita bantu gitu ya. Tapi tidak bisa diukur dari itu. Bisa jadi setiap hurufnya yang dibacakan itu ternyata lebih banyak beliau yang lebih tua dibandingkan dengan diri kita. Jadi kalau ketemu dengan orang yang lebih tua siapapun, muliakan dia, bahagiakan dia, prasangkakan yang baik bahwa dia itu lebih dulu beribadah, kenal Allahnya lebih dulu. Beliau sudah belajar wudu, sudah belajar sholat, kitanya aja masih belum lahir. Maka banyak mana kira-kira ibadahnya? Banyak yang lebih tua. Nah, jika kita bertemu dengan orang yang alim, hendaklah kita merasa bahwa Allah itu, ya Masya Allah, lebih memilih dia memberikan ilmu yang belum kita ketahui. Artinya apa? Jadi Allah lebih memuliakan dia dibandingkan dengan kita. Dan bisa jadi dia telah mengamalkan ilmunya terlebih dahulu sebelum kita mengetahui. Jadi kalau ketemu orang-orang yang lebih berilmu, kita harus punya prasangka yang baik, karena memang Allah sudah anugerahi karunia yang tidak diberikan kepada kita. Maka dia lebih disayang oleh Allah dibandingkan dengan kita. Jadi kalau ketemu orang yang alim, kita muliakan. Orang alim di sini adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, jika kita bertemu dengan orang yang jahlun, ya, orang-orang udah dijelasin nggak paham-paham gitu, ada nggak di sini? Ya. Udah belajar berkali-kali disebutin, dijelasin nggak paham-paham, ada nggak? Kita harus punya prasangka. Orang yang ya durhaka kepada Allah karena jahlunnya, karena BO hanya itu, ya, itu masih lebih baik dibandingkan dengan kita yang sudah tahu ilmunya, tapi kita masih punya sifat durhaka kepada Allah. Coba bayangin, ada orang yang durhaka karena tidak ketahuannya, dengan orang yang durhaka karena sudah tahu. Itu kira-kira dosanya lebih banyak mana? Sudah tahu tapi masih durhaka. Artinya lebih baik mana antara orang yang BO-DOH, yang jahlun itu dengan kita? Ya, yang jahlun tadi, Masya Allah. Orang-orang yang benar-benar ya BO-DOH itu ternyata masih bisa kita punya prasangka, Masya Allah, dia lebih mulia dibandingkan dengan kita. Bahkan kalaupun kita ketemu dengan orang yang tidak muslim, yang belum kenal dengan Allah, kita pun juga harus punya prasangka yang baik kepadanya. Bisa jadi di akhir-akhir usianya nanti dia dapat hidayah, dia kemudian husnul khatimah. Daripada diri kita yang saat ini taat terus, belum tentu dijamin kita nanti pulang kepada Allah kembali dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka kita harus punya prasangka yang baik kepada siapapun. Jadi kita harus punya apa? Menjadi manusia yang paling buruk dalam pandangan diri kita sendiri, tapi senantiasa menjaga prasangka yang baik kepada orang lain. Dengan ini kita gak akan punya waktu untuk apa? Nyalahin orang lain, ya, sikap yang gak baik kepada orang lain. Ya. Yang ketiga tadi, ya, dari makalahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa kun indan nasi rajulan minan nas, ya, Masya Allah. Jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Ini penting sekali. Kenapa? Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasihatul Ibad ini menjelaskan bahwa Allah itu sangat tidak senang jika melihat hambanya itu menunjukkan kelebihan perbedaannya dengan orang lain. Kenapa? Karena sifat ini menjadi awal tandanya sikap ujub, riya, kibrin, SOMBONG, kibrin itu. Jadi kalau yang lainnya santri itu biasa-biasa aja, kemudian dia sendiri ya berbeda, ditambahin pakai jas sendiri gitu. Beda gak itu? Beda gak? Merasa lebih mulia, lebih baik, Allah itu sangat tidak suka. Tapi kalau memang sudah waktunya pakainya jas alma mater, kita pakai jas alma mater, boleh, itu memang ketentuan. Tapi ada jas yang tidak sesuai ketentuan dalam proses seragam kita. Harusnya seragamnya batik, dia tambahin tuh batiknya pakai jas sendiri. Beda atau sama kira-kira? Nah, dia beda sendiri, pengen tampil lebih dibandingkan dengan yang lain. Padahal belum tentu gurunya pakai jas lebih mulia daripada gurunya, tidak kira-kira. Hati-hati sekali.
Di sini Allah sangat tidak suka dengan orang-orang yang seperti ini. Artinya apa? Dia tidak tawadhu, dia menonjolkan dirinya. Masya Allah. Maka kita bisa ngambil juga belajar menjadi pribadi yang pertama tadi paling baik pandangan di sisi Allah, yang kedua paling buruk pandangan di sisi siapa? Diri kita sendiri. Yang ketiga tentang apa tadi? Jadilah manusia yang biasa di hadapan orang lain. Kita bisa belajar dari yang masih kita ambil lagi kisah dari kitab Ihya Ulumuddin yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Ini tentang seorang waliullah yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini seorang waliullah, seorang yang zuhud, seorang yang waraknya luar biasa. Ini seorang yang sangat dekat dengan Allah. Pada suatu hari beliau itu sedang jalan-jalan di padang Sahara, di padang pasir. Kemudian ada segerombolan tentara datang. Nah, tentara ini datang bertanya, "Apakah kamu ini seorang budak?" Dijawablah oleh Ibrahim bin Adham, "Ya, saya seorang budak." Kemudian tentara ini nanya, "Di mana ada perkampungan atau ada pemukiman terdekat?" Kemudian Ibrahim bin Adham menunjukkan arah ke sana. Maka langsung bersegera yang namanya tentara ini tadi, tentaranya kekhalifahan di masa itu, beliau langsung semangat mencari menuju tempat tadi. Ternyata tempat yang dituju itu adalah sebuah makam. Tentang kuburan. Maka balik lagi yang tentara tadi datang kepada Ibrahim bin Adham, dipukullah kepalanya Ibrahim bin Adham. "Dasar kamu itu seorang budak, malah ngerjain kami ini para tentara." Dipukul kepalanya sampai berdarah, diseret namanya Ibrahim bin Adham ini sampai ke perkotaan terdekat. Padahal beliau ini seorang waliullah. Kalau sampai tentara ini tahu namanya siapa, bahwa dia itu namanya adalah Ibrahim bin Adham, tidak berani dia itu akan mukulin. Tapi saking beliau itu luar biasanya Ibrahim bin Adham, malah di tengah-tengah ketika dia dipukul, diseret-seret itu beliau malah, "Alhamdulillah, ya Allah, masukkanlah surga para tentara ini." Coba bayangin, bisa tidak kita di posisi itu? Bisa nggak kita dipukul sampai berdarah, masih diseret-seret tengah padang pasir, panas terik luar biasa. Maka ketika tiba sampailah di perkotaan terdekat, di sana ada orang-orang yang kenal dengan Ibrahim bin Adham. Langsung tanya kepada tentara, "Ada apa? Kenapa kamu ginikan seorang waliullah yang bernama Ibrahim bin Adham ini?" Tentara ini langsung lompat dari kudanya, langsung mencium tangannya Ibrahim bin Adham. "Benarkah kau tahu Ibrahim bin Adham? Lalu kenapa engkau tadi tidak mengatakan bahwa engkau itu orang yang merdeka? Kenapa saat kami tanya, apakah kau adalah seorang budak, engkau menjawab, 'Ya, saya seorang budak'?" Apa jawabnya Ibrahim bin Adham? "Lah, engkau tadi tidak menanyakan siapa majikanku. Kalau kamu tadi lanjutkan, siapa majikanmu? Saya akan jawab, saya ini hambanya Allah. Saya ini budaknya Allah. Abdun, seorang hamba. Abdullah, hambanya Allah. Lalu mengapa kamu tadi ketika aku pukul kepalamu sampai berdarah, kemudian kamu masih senantiasa mendoakan semoga kami ini masuk kepada surga?" Apa jawabnya Ibrahim bin Adham? "Bagaimana mungkin aku tidak berterima kasih kepadamu, padahal dengan kamu memukul kepalaku sampai kepalaku ini berdarah, bahkan kau seret-seret ini, sejatinya Allah telah menggugurkan dosa-dosaku." Coba, yang pertama saja dia tadi baik nggak di sisi Allah? Ketika dia ditanya, saya ini hambanya Allah, baik nggak pandangan di sisi Allah? Padahal dia seorang waliullah, nggak berkatakan saya ini wali. Tapi dia tawadhunya luar biasa. Yang paling penting adalah pandangannya di sisi Allah, nggak peduli dengan pandangannya orang lain. Disebut dia seorang budak sekalipun, hamba saya, tidak apa-apa. Yang penting adalah pandangannya di sisi Allah. Yang kedua, dia merasa bahwa dirinya itu masih banyak dosa. Makanya beliau berterima kasih kepada yang namanya tentara tadi dengan asbab apa? Hadisnya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu penyakit, kesedihan, kegundahan, bahkan duri yang menusuk di kulitnya, melainkan Allah menggugurkan dia dari dosa-dosanya. Jadi tidaklah seorang muslim itu kok ditimpa berbagai ujian oleh Allah, berupa apa? Kesedihan, kegundahan, penyakit, bahkan duri yang menusuk di kulitnya, melainkan Allah gugurkan dari dosa-dosanya. Maka saat dipukul dari kepalanya, Allah gugurkan dia dari dosa-dosanya. Saat dia diseret, alhamdulillah dosa saya berkurang. Maka ketika Allah kirimkan tentara tadi memukulnya,
maka dia berterima kasih kepada tentara tadi dan juga berterima kasih kepada Allah. Makanya dia tetap mendoakan yang memukulnya. Jadi, Masya Allah, dia mempraktekkan yang kedua tadi. Saya yang gak baik karena masih banyak dosa-dosa saya, maka saya terus berprasangka yang baik kepada orang lain, bahkan kepada yang memukulnya. Bahkan dia juga apa? Menjadi manusia biasa di hadapan orang lain, tidak mau menunjukkan bahwa dia seorang waliullah, seorang yang alim, seorang yang juga beliau tidak mau menunjukkan kepada yang lainnya. Maka dari sini, mari sungguh-sungguh kita belajar untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa ya baik di sisi Allah. Dengan cara apa? Salah satunya tingkatkan ketakwaan kita. Yang kedua, senantiasa bahwa kita itu masih banyak ketidaktepatan kita. Latihlah prasangka yang baik kepada siapapun, dan juga jangan ada rasa kita itu paling baik di hadapan orang lain, berbeda di hadapan orang lain. Dan belajar kita kepada kisah Ibrahim bin Adham ini menunjukkan bahwa beliau itu bisa sungguh-sungguh sebagaimana sabdanya ya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu di tumpukan pertama. Saat dipukul dia langsung bisa merasakan apa yang menjadi nikmat di dalamnya. Dia sabar. Alhamdulillah, ini penggugur dosa. Masya Allah. Di detik pertama dia bisa bersabar. Dan apa fadilahnya orang-orang yang sabar? Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabbmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Insyaallah. Jadi kalau yang lain-lain berbuat baik itu ada perhitungannya. Kalau kita ngasih orang lain 100, Allah lipat gandakan kan? Dikiaskan dengan apa? 7 apa? Apa? Ya. 7 tangkai, 7 cabang yang masing-masing itu menghasilkan lagi 7 lagi, berlipat-lipat dari kelipatan 7. Kemudian ditutup dengan wallahu wasi'un alim. Apa itu artinya? Wasi'un, luas. Tapi di situ dikiaskan berapa balasannya. Tapi yang namanya sabar, Allah tidak sebutkan berapa lipat gandanya, tapi itu sangat Masya Allah, luar biasa, berlimpah-limpah hanya Allah ya, tanpa hisab, tanpa perhitungan, gak bisa dihitung lagi pahala bagi orang-orang yang bersabar. Maka ketika kita juga diuji di tempat di pesantren ini adalah bagian juga dari ujian kesabaran ya. Maka seberapa kita bisa sabar dan syukur menjalani setiap fase ya kita pendidikan di sini, di majelis ilmu ini, maka Allah akan kembalikan kepada kita, berikan balasan wasi'un alim yang sangat luas bighairi hisab, sampai tak bisa dihitung lagi balasan terbanyaknya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Kita semoga sungguh-sungguh terus ya menjadi hamba-hamba yang senantiasa diridhoinya di jalan ketakwaannya. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa